Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Siang Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu diminta untuk menyediakan selembar kertas. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai acara webinar kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala sejenak. Kita meminta agar acara webinar kita hari ini berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu semuanya, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diminta untuk duduk dengan tegap. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat.
Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dona Rusdiana Rangkoli. Saya sebagai moderator webinar seri kelima dengan tema menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini bagi anak-anak dan remaja. Webinar ini diselenggarakan oleh Komunitas Belajar KKG SD Maitreya Wira Batam dan Universal Teacher Community. Nah, Bapak Ibu, sebagai pembuka, izinkan saya untuk berpantun. Burung camar, burung kakatua, sedang disarang sambil bernyanyi. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Selamat datang di kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya perkenalkan narasumber webinar kita hari ini, yaitu Bapak Darmawan SPD. Sebelumnya, mari kita simak profil dari narasumber kita. Bapak dan Ibu, saya akan bacakan profil dari Bapak Darmawan SPD. Untuk pendidikan, beliau mencapai S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Untuk prestasi beliau sebagai guru di SMA Maitreya Wira Batam, sebagai Ketua MGMP Seni Budaya SMA Kota Batam pada masa periode 2017 sampai 2019, beliau sebagai peserta diklat daring peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan seni dan budaya literasi digital. Kemudian beliau juga pernah mengikuti pelatihan BBPP MPV Seni Budaya Kemendikbud pada tahun 2020. Kemudian beliau juga sebagai peserta edukator forum ke-6, 7, dan 8 pada Museum Macan Jakarta. Kemudian beliau pernah meraih juara 2 guru berprestasi tingkat SMA Kota Batam. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, demikian profil dari Bapak Darmawan SPD. Nah, untuk Bapak narasumber kita, Bapak Darmawan, saya persilakan untuk memaparkan materi webinar pada hari ini. Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Suaranya terdengar, baik, Pak. terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di webinar KKG ini ya. Terima kasih atas kesempatannya di pemaparan, atau lebih tepatnya mungkin ini sharing berbagi ya dengan Bapak Ibu semuanya. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing bersama di kesempatan webinar ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya membawakan menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya Bapak Ibu, menumbuhkan jiwa kewirausahaan Bapak Ibu di sejak dini bagi anak dan remaja ya. Jadi karena mungkin Bapak Ibu lebih banyaknya nanti mengajar di anak-anak dan remaja, jadi saya nanti mungkin difokuskan kepada bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sebelumnya nanti kita mungkin ada sharing dan ada sedikit itu mungkin brainstorming atau sekitar 1 menit atau 2 menit nanti Bapak Ibu mungkin boleh persiapkan alat tulis ya. Kita akan coba membuka ruang kreativitas Bapak Ibu ya, di mana apa yang kita dalam 1 menit kira-kira bisa nggak membuat kita lebih banyak apa yang kita bisa dapatkan. Oke, alat-alat mungkin yang perlu disiapkan, alat tulis ya Bapak Ibu. Alat tulisnya mungkin nanti sharingnya kita ini dulu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sharingnya nanti kita ke belakang, kita coba buat ini dulu, latihan dulu ya. Ada latihan 1 menit ya. Nah ini
Nah, latihan dulu Bapak Ibu, kita kira-kira ini untuk mengembangkan ke ruang kreativitas Bapak Ibu ya. Di sini silakan siapkan selembar kertas saja ya. Kemudian hitung ya nanti buat bentuk bulat dalam waktu 1 menit, kira-kira ada berapa jumlahnya ya. Nanti yang paling banyak silakan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin mulai dari sekarang ya, silakan hitung buat bunda berbentuk bulat dalam waktu 1 menit ya, dan silakan hitung berapa jumlahnya. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, waktunya sudah habis. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang sudah bisa menuliskan, ada dapat berapa? Boleh di-chat di kolom komentar. Satu, 131. Ada 4. Ada 5. Ada lagi, ada 5. Pak Darmawan, Ya. mohon maaf, tadi timernya tidak muncul. Kita ulang boleh Pak sebentar Oh, boleh, aja, boleh, 1 menit. boleh, boleh. Kita ulang lagi ya Bapak Boleh, dan Ibu Bu. semuanya, karena tadi timernya tidak tampil ya. Kita berdasarkan timernya. Jadi nanti kalau di start oleh operator, langsung kita tulis ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke Pak, silakan Pak. Oke, baik. Silakan bisa langsung dimulai. Tiga, dua, satu. Oke, baik. Baru ada 5 ya. Oke, baik. Yang 5 kira-kira ada yang 8, ada yang 11. Ya, ada yang 8, ada yang 11, ada yang ini 131. Banyak sekali ya. Kira-kira apa saja itu 131? Mungkin 13 ya. Oke, baik. Ada 8, ada 11 mungkin. Nah, ini baru berbentuk bulat saja ya. Kita coba 1 kali lagi ya Bapak Ibu ya. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Yang benda apa saja? Bentar ya. Benda apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Sebutkan berapapun ya. 1 menit waktunya. Silakan Bapak Ibu.
Benda berbentuk bulat ya, Pak? Ya, benda Oh, bukan. enggak ya. Bukan. Benda Yang apa satu aja lagi. ya? Benda apa saja? Oke. Benda apa saja disilakan. Yang pertanyaan yang kedua, Bu. Iya, pertanyaan Ya. kedua ya. Heeh. Benda apapun. Namanya ya, Pak ya? Ya. Ada yang udah dapat 7, 19. Oke. Oke, waktunya Oke, habis. baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah ada yang 19, ada yang ada yang nyebutnya banyak juga ya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kenapa saya tadi sebutkan ya, ada yang tadi ada beragam, ada yang 19, ada yang 23. Itu dari hasil yang Bapak Ibu berikan itu, mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu jangkauannya atau kreativitasnya, pertanyaan mana yang tidak banyak tidak banyak memberikan mengerucut atau tidak mengerucut gitu ya. Kira-kira pertanyaan benda berbentuk bulat atau kertas benda apapun. Oke, kira-kira Bapak Ibu mana yang kira-kira dari segi kreativitas Bapak Ibu, kira-kira mana yang bisa mengerucut pada satu permasalahan atau satu fokus kira-kira. Kalau yang nomor pertama berarti sudah ada mengerucut ya, berarti terbatas ya, terbatas. Kita terbatas. Tapi kalau nomor 2 ya, kalau dilihat nomor 2 tadi ada yang banyak sekali ya. Ya. Jadi kalau nomor 2 itu jangkauannya luas ya, jangkauannya luas. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan ya, ketika Bapak Ibu menuliskan yang benda apapun dalam 1 menit pasti lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Nah, kesimpulannya jadi mengapa ada perbedaan? Jadi kita dalam satu ruang ini gitu ya, kita bahwa kreativitas itu ya begitu luas. Tapi begitu kita dihadapkan dengan berbagai ruang yang sempit, maka akan lebih mengerucut ide-ide gagasan. Nah, kita akan ke sini ya Bapak Ibu, kita akan ke sini bagaimana sih jiwa kewirausahaan dalam jiwa kewirausahaan pada siswa dan anak-anak ya. Nah, dari poin ini yang kita akan kembangkan hanya 3 ya dalam webinar ini. Jadi bagaimana kita begitu pentingnya entrepreneur jiwa kewirausahaan pada anak-anak. Yang kedua, bagaimana kita bagaimana jiwa atau spirit dari kewirausahaan anak-anak itu ya, apa sih yang menjadi jiwa kewirausahaan itu, kita akan jabarkan nanti. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan semangat jiwa kewirausahaan pada anak-anak ya. Oke, jadi kita coba mulai dari sini Bapak Ibu. Kenapa begitu penting jiwa kewirausahaan itu pada anak-anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, kira-kira menurut Bapak Ibu apakah perlu atau tidak anak-anak itu diberikan atau harus punya jiwa kewirausahaan? Mungkin boleh Bapak Ibu boleh memberikan tanggapan kira-kira. Perlu atau tidak kira-kira? Atau harus? Bapak Ibu boleh buka mic-nya kalau mau menyampaikan pendapat, silahkan. Sudah dibuka mic-nya ya. Perlu, Pak. Perlu ya. Oke. Kenapa perlu kira-kira? Oke, baik. Kita akan coba telaah ya. Kenapa kewirausahaan pada anak-anak itu penting ya. Coba Bu, boleh slide selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa apakah kewirausahaan itu dapat atau perlu diajarkan kepada anak-anak? Ya, perlu ya. Dan
ini dapat juga kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya apa ya, untuk menciptakan pola-pola atau pola pikir mindset anak-anak itu. Jadi kalau sejak dini kita sudah lakukan ya, kita sudah dari sejak dini sudah ada mindsetnya. Jadi setelahnya itu anak-anak itu akan mudah untuk menjadi seorang wirausahawan. Kita coba lihat dari apa yang dikembangkan ya. Kita coba lihat dulu di sini. Pola pikir mindset ini perlu kita latih ya untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini ya. Kemudian supaya kita anak-anak itu dibentuk jiwa wirausaha. Jadi sebetulnya memang anak-anak ini atau remaja ya, memang fungsinya atau tujuannya kan bukan untuk mencari uang ya sebetulnya. Tujuannya bukan untuk mencari uang atau mencari keuntungan istilahnya ya. Karena kan memang tugas anak-anak itu belajar. Tapi ada sisi lain bahwa selain dari itu, bahwa ditanamkan jiwa, harus punya pola pikir jiwa mindsetnya itu kewirausahaan. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan, sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk karena negara kita sudah semakin maju ya. Jadi dari sejak dini harus dibentuk nih pola pikirnya, sudah mindsetnya untuk punya jiwa seorang wirausahawan ya. Nanti kedepannya akan menjadi pebisnis atau menjadi karyawan ya, atau dua-duanya ya, itu bisa menjadi pilihan ya. Kemudian bagaimana ini supaya bagaimana kita mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa turut serta gitu ya. Jadi pola-pola yang sudah mindsetnya sudah ada, pengembangan kebiasaan itu sudah terbentuk jadinya ya. Jadi kenapa perlu ya diajarkan ke anak-anak? Karena untuk menciptakan pola pikir dan nanti akan terbentuk habit ya, kebiasaan bagi anak-anak itu sendiri. Nah, di sini pemberian kesempatan kepada anak-anak untuk belajar berwirausaha itu sejak dini, intinya bukan berorientasi pada untuk mencari uang ya. Bapak Ibu bisa itu di garis bawahi bahwa bukan untuk memberikan berorientasi pada uang ya, tapi mendidik supaya menjadi seorang atau punya jiwa wirausaha ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara setelah menanamkan, setelah pola pikirnya sudah dapat, kemudian habitnya sudah terbentuk, maka nanti akan timbul sifat kemandirian ya, percaya diri mungkin akan muncul, dan yang pastinya kreativitasnya. Ini memang sudah beberapa kali saya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan khususnya ya. Jadi khususnya ketika mau mengadakan event bazar ataupun semacam festival gitu, mereka sudah terbentuk gitu ya pola-polanya, dan percaya diri mereka mempresentasikan dan kreativitas mereka akan muncul. Jadi ketika ada suatu kegiatan, mereka otomatis sudah muncul rasa kemandirian, percaya diri, dan kreativitas. Oke. Nah, nanti mungkin kita akan lanjut di pertanyaan ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut coba di apa sih wirausaha ini ya, semangat wirausaha ini. Jadi, nah kalau dari menurut para ilmuwan ya, dari berbagai sumber ini ya, entrepreneur ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru ya. Kemudian ada menurut Zimmer ya, merupakan suatu proses penerapan kreativitas, inovasi, dan untuk mencari peluang permasalahan yang terjadi. Jadi intinya pada entrepreneur ini atau jiwa kewirausahaan ini adalah menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda melalui pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif. Jadi ketika jiwa seorang wirausaha itu harus menciptakan sesuatu yang baru ya, dan bermanfaat. Intinya di sini ada yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau misalnya tidak bermanfaat,
atau kurang bermanfaat, biasanya harus terus inovasi dan kreativitas itu harus terus digali. Ya, jadi intinya di sini seorang entrepreneur itu harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih tadi semangat kewirausahaan itu harus juga seorang entrepreneur harus mampu melihat peluang, ya, mampu melihat peluang artinya di sini harus punya kreativitas dan inovatif, ya, melihat peluang itu secara luas, ya, artinya bisa ada masukan-masukan atau perubahan-perubahan yang positif. Peluang-peluang di sini ya bisa dapat di mana aja gitu ya. Jadi kalau nanti nih siswa-siswa biasanya suka ada peluang-peluang yang bentuknya mungkin bisnis kecil-kecilan dengan teman. Nah, itu bisa sebetulnya dijadikan apa namanya itu peluang. Cuman itu balik lagi tadi bahwa apa namanya itu bahwa tugas memang siswa itu memang apa belajar ya, bukan untuk mencari uang, tapi di situ perlu juga diinikan jiwa-jiwa kewirausahaan. Dan artinya di sini bahwa peluang di sini harus punya value atau nilai ya, nilai yang nanti akan terus bertumbuh ya. Nah, oke. Sekarang kita coba ke apa namanya itu studi kasus sebentar ya. Ada mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal keripik Maici? Pernah, Pak. Pernah. Kira-kira ada yang Bapak bisa Ibu, memberikan ini enggak, Bapak Ibu? apakah ada yang mengenal keripik basreng, Pak? Ya. Bapak Ibu, ayo. Atau ada pernah yang mungkin ini lebih terkenalnya di daerah Jawa Barat khususnya kayaknya ya, ini ya. Ada yang pernah makan nggak Bapak Ibu? Pernah Pak, itu dari Sepertinya Bandung. ada, Pak. Ada di Bandung ya? Yes. Iya, oke. Memang pionirnya di Bandung ya. Jadi mungkin ada yang tahu ceritanya nggak? Kira-kira Enggak, atau Pak. kisahnya? Oke. Ini ya, di keripik Maici sebetulnya gagasannya itu dari seorang seorang ya orang biasa ya. Cuman dia ada satu nenek yang namanya Maici. Memang dia jadi brandnya ya, dijadikan brandnya ya. Jadi di keripik Maici itu adalah punya apa namanya itu punya melihat peluang ya. Orang yang membuat Maici ini punya peluang yang metodenya sangat-sangat kreatif ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya bahwa orang Indonesia itu mungkin suka camilan ya. Bapak Ibu suka camilan, kemudian orang Indonesia itu juga suka makanan pedas. Ya. Suka camilan atau keripik ya sejenisnya. Kemudian juga suka yang pedas. Oke, suka yang pedas. Nah, ini sebagai pionir sebenarnya Maici ini sebagai pionir karena banyak peniru-penirunya ya. Artinya orang yang membuat Maici ini punya metode kreatif jadi bisa mengcombine antara keripik dengan pedasnya itu ya. Nah, sampai dijadikan kombinasi peluang usaha, dijadikan leveling. Leveling itu artinya jadi ada tingkat kepedasan ya. Jadi sebagai di situ adalah value proposition-nya. Kalau di bahasa ininya itu marketingnya itu ada value proposition, artinya nilai keunikan atau nilai keunggulannya di situ. Makanya banyak sekarang mungkin yang meniru mungkin dari level mie atau mungkin mungkin ayam geprek ya. Ayam geprek yang sampai tingkat kepedasannya itu meniru sebetulnya dari sini juga pionirnya. Nah, ini sebagai peluang-peluang. Nah, ini yang sebetulnya yang perlu kita ke anak-anak itu kita sampaikan bahwa peluang-peluang itu banyak gitu ya. Ide-ide gagasan itu pasti akan muncul ketika kita bisa survei atau bisa kita riset ya dari lingkungan yang sederhana gitu ya. Nah, ini salah satunya yang menjadi pionir dari keripik atau kerupuk-kerupuk yang
banyak brand yang sekarang lebih muncul yang lebih bagus. Ini ketika itu booming ya, kerupuk Maiche ini. Oke. Baik. Selanjutnya, nah ini. Nah, yang harus diinikan juga, seorang entrepreneur harus berani ya. Seorang entrepreneur harus berani mau tidak mau dan suka tidak suka harus berani ya. Berani. Jadi berani di sini artinya harus mulai dari diri kita, dari orang itu sendiri ya. Harus berani mengambil risiko, harus keluar dari zona nyaman dan berani mengikuti visi. Artinya mengikuti visi ini karena harus ada arah dan tujuannya ya. Kalau berani saja tapi tidak ada visi itu nekat namanya ya. Jadi harus ada visi dan tujuannya. Itu yang harus diinikan di seorang wirausahawan, harus berani ya. Itu merupakan satu awal yang perlu perlu di dalam diri harus ada gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Gojek ya. Nah, Gojek itu pada awal mulanya hanya sebuah call center. Ya, tapi sekarang mungkin sudah besar ya dan sudah banyak ininya di mana-mana. Jadi tapi ini adalah proses ya Bapak Ibu. Ini adalah proses, jadi tidak mudah. Bapak Ibu jangan lihat besarnya sekarang, tapi harus lihat dari awalnya dulu tuh seperti apa. Nah itu adalah salah satu proses dalam wirausaha. Jadi ini kebetulan di sini ada yang mendanai ya, mendanai ini Gojek, investornya ada. Jadi ketika sudah mulai maju ya, itu sudah banyak investornya atau yang mendanainya banyak gitu ya. Dan ini Gojek ini ya kalau Bapak Ibu bisa lihat ini sampai kepada kalangan bawah, kalangan menengah ke bawah itu yang ikut juga bekerja di Gojek ya. Nah, ini salah satunya yang dari Pak Nadiem ya. Oke. Lalu ada lagi ini studi kasusnya ya. Nah, lanjut lagi. Seorang wirausaha juga harus bisa menjadi manusia pembelajar ya. Jadi wirausahawan itu tidak hanya bermimpi saja, tapi harus bisa merealisasikan, harus self learning ya, harus menjadi manusia pembelajaran, harus direalisasikan. Selain punya kemandirian, punya visi dan jelas, harus juga punya kemampuan untuk melaksanakan. Jadi kalau hanya ide-ide saja ya, tapi tidak ada eksekusinya, ya sayang aja gitu ya. Jadi sudah ada ide gagasan segala macamnya, tapi kalau tidak bisa melaksanakannya, ya ini ada sebagai acuan ya untuk sebagai manusia pembelajar, ada project management ya, harus punya skill ya. Selain punya visi dan kemampuan, juga harus punya skill. Nah, di sini ada project management dari mulai inisiasi ya, perencanaan sampai eksekusinya serta monitoring dan controlling ya. Ini yang perlu diinikan dalam pelaksanaan atau eksekusi dari seorang entrepreneur ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, nah ini ada satu lagi case study ya. Jadi ada nanti anak-anak dipilih, maksudnya anak-anak atau siswa, apakah nanti mau jadi good student atau maksudnya hanya karyawan biasa yang baik itu, atau menjadi self learner, manusia pembelajar yang akan mendatangkan karyawan-karyawan ya atau pegawai-pegawai. Ya nanti tinggal pilih gitu ya. Apakah nanti mau menjadi seorang pengusaha? Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada ada Steve Jobs ya, kemudian ada Mark Zuckerberg ya, ini yang pendiri Facebook. Nah, itu di self learning ini memang orang-orang yang ini ya, orang-orang yang sudah sukses ya, memang secara akademik ya, mungkin ada yang tidak sampai lulus selesai atau tidak lulus, mungkin tidak selesai kuliah, atau kalau mungkin dari SD, SMP, SMA-nya mungkin
selesai ya, tapi biasa ada beberapa mungkin yang tidak selesai gitu ya, tapi secara itunya bisa mendatangkan, tapi bukan berarti nanti ketika anak-anak Bapak Ibu ya yang tidak harus ditiru ya, jadi tetap harus kuliah, harus selesai gitu ya. Tapi ini tokoh-tokoh yang memang yang beberapa tidak selesai kuliah tapi bisa mendatangkan karyawan ya. Oke. Nah, ada lagi. Nah, kita lanjut yang terakhir ini ya. Terakhir, bagaimana sih cara mengembangkan jiwa semangat ya, jiwa kewirausahaan khususnya untuk anak-anak gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh ya, ini dari penyandang autis ya di Yogyakarta. Dia membuat kaos handmade ya, kaos lukis. Jadi ada kaosnya dilukis dengan karya sendiri ya. Jadi itu salah satu, walaupun punya keterbatasan tapi punya hobi ya, punya hobi menggambar dan memang banyak support ya. Jadi itu salah satu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, walaupun ini anak penyandang autis ya, tapi sudah punya minat atau hobi yang sudah bisa dikembangkan ya. Nah, selanjutnya mungkin ada ini ya, Bapak Ibu mungkin ini sudah tahu ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Mungkin ini berseliweran di Instagram atau di TikTok. Ada yang pernah mengenal? Nah, ini konten kreator ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat vlog-vlognya ya, dia mukbang atau makan ya, tapi sambil menggunakan bahasa Jawa pengantarnya ya. Dan itu cukup menarik gitu ya. Banyak viewersnya juga ya. Ini salah satu konten kreator cilik, jadi sangat unik dan mungkin bagi orang-orang Jawa itu medoknya itu kelihatan banget gitu ya, medok Jawa kromonya ya. Nah, ini salah satu ya sudah ada nih jiwa kewirausahaannya, sudah ada membuat konten-konten kreatif ya, hanya masak-masak atau makan ya dengan menggunakan bahasa Jawanya ya, yang kromo inggil. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih cara mengembangkan aspek dari sisi diri ya, internal ya, mengembangkan secara internal. Nah, kita anak-anak itu kan kalau misalnya psikotes ya, psikotes itu biasanya hanya ada tes minat dan bakat serta kemampuan. Ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu waktu anaknya ketika masuk sekolah biasanya ada tes minat dan bakat ya. Tapi nanti mungkin dijuruskannya kemana gitu ya, ada penjurusannya. Nah, ini ada beberapa referensi. Jadi referensi ya, ini bisa dipakai ya, konsep ikigai ya. Ikigai itu jadi selain mengenal diri itu hanya minat, bakat dan kemampuan ya, juga ikigai ini adalah harus ada namanya tuh kontekstual ya. Jadi selain mengenal diri itu hanya minat dan bakat saja, tapi kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar itu. Jadi ada ininya ya, ada konsep di mana konsep ikigai itu melihat kebutuhan masyarakat. Kebutuhannya masyarakat apa gitu ya. Artinya ini ada faktor dari luar. Jadi ketika anak-anak seusia dini atau remaja ya, selain kita mengenal bakat juga, tapi konsep ikigai bisa jadi referensi. Jadi harus bisa mengenal wilayah atau mengenal lingkungannya sekitar. Jadi ini sifatnya konstekstual ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan di masyarakat itu ya. Jadi ada passionnya di situ ya. Ada passionnya, apa sih yang dibutuhkannya di situ gitu ya. Nah, ini salah satu yang pertama, ini mengenal diri dari minat, bakat dan kemampuan ya. Kemudian yang kedua itu, nah bagaimana
mengembangkan kreativitas, ya. Mengembangkan kreativitas itu berpikir non linear, ya. Memang Bapak mungkin ini tidak Bapak jelaskan secara detail ya, cuman di sini bagaimana sih cara mengembangkan kreativitas. Jadi kita berpikirnya jangan non linear, ya. Berpikirnya non linear ya, jangan linear terus itu. Misalnya saya juga sebetulnya saya mengajar seni budaya dan prakarya kewirausahaan, tapi udah beberapa tahun mengajar kewirausahaan ini banyak belajar juga ya, banyak belajar, banyak ilmu juga bagaimana mengembangkan kewirausahaan itu menjadi satu daya tarik bagi anak-anak gitu ya. Anak-anak bisa sebetulnya ketika mengalami itu ya, mengalami yang saya alami bahwa ternyata kewirausahaan itu luas banget gitu ya. Anak-anak banyak lintas-lintas ilmu yang perlu dipelajari juga. Jadi saya juga belajar dan non-linear ini harus harus terus dikembangkan gitu. Jadi kita tidak harus mengajar seni budaya terus ya, tapi kita juga perlu ilmu-ilmu yang lain ya. Kemudian ada divergen ya, ada harus out the box ya. Jadi harus ada kejutan-kejutan ya. Nah, seorang wirausahaan juga harus punya bergairah, girang, gembira dan selalu ini excited ya, sigap, cekatan dan lincah. Nah, ini bagaimana sih cara melatih indera kreatif ya? Nah, kalau dulu itu kalau dulu misalnya ketika mau menjelaskan itu harus dengan kata-kata, tapi kalau sekarang mungkin dengan desain, bagaimana desainnya, bagaimana gambarnya, ada medianya gitu ya. Terus dengan story juga melatih indera kreatif dengan bercerita. Dengan bercerita itu bisa dijadikan sumber juga ya, sumber wirausaha. Banyak sekali sekarang podcast yang dijual ya, podcast ya dengan cerita-cerita itu hanya cerita-cerita tapi dibuatkan podcast ya. Kemudian simfoni ya, simfoni, empati. Nah, empati ini jadi ini yang kita tidak dapatkan. Kita tidak dapatkan dari kalau robot atau artificial intelligence itu nggak ada empatinya. Tapi kalau kita asah indera kreatif itu nilai emosinya itu beda dengan nilai emosi itu beda akan ketika dengan robot atau dengan artificial intelligence ya. Jadi melatih indera kreatif juga bisa dengan bermain ya. Terus yang terakhir adalah bermakna ya. Ada kebermaknaan. Itu yang harus kita latih kepada anak-anak kita bahwa indera kreatif itu banyak sekali ya, luas ya, yang harus dikembangkan ya, kreativitas. Ini salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas beberapa ini ya. Nah, bagaimana yang ketiga ini bagaimana mengembangkan jiwa kepemimpinan ya. Jadi jiwa kepemimpinan itu ada semangat kemandirian, yang tadi keberanian dan ketangguhan. Ini kewirausahaan itu mau tidak mau harus ada jiwa kepemimpinannya. Cuman di sini nanti memang ada kolaborasi juga ya dari kepemimpinan ini, jiwa kolaborasi dengan antara personal satu dengan yang lainnya. Tapi biasanya kalau yang kepemimpinan ini biasanya menghubungkan beberapa di sini ya, ada teamwork, ada skill ya, dan ini ada penjabarannya di sini ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, yang tadi ada faktor internal ya. Nah, yang terakhir adalah faktor dari eksternal ya. Faktor dari eksternal itu bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, itu dimulai dari keluarga ya. Bagaimana seorang wirausaha ini ya, seorang wirausaha atau seorang yang mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha itu dimulai dari keluarga dulu ya, keluarga dulu. Anak-anak diciptakan oleh keluarga dengan lingkungan yang kondusif, supportnya ya. Kemudian dari juga
kurikulum di sekolah. Ya, ini faktor eksternal yang mendukung jiwa kewirausahaan ini supaya terus dikembangkan. Kurikulum sekolah ini sangat penting ya. Maksudnya ini bagian dari anak-anak belajar di situ ya. Jadi kalau kurikulumnya tidak mendukung, artinya jiwa atau pengembangannya nanti akan kurang gitu ya. Juga dari pengajar. Nah, dari pengajar juga bagaimana seorang pengajar bisa menjadi contoh atau role model ya. Role model dari siswa itu ya. Jadi pengajar di sini harus bisa menjadi menjadi role modelnya ya. Oke. Dan yang terakhir adalah harus ada program-program atau kegiatan. Nah, program-program atau kegiatan ini faktor dari luar. Ini sekolah ini harus serta-merta mencantumkan ini ya. Jadi ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung kewirausahaan. Artinya kalau dilihat dari sini, salah satunya adalah kegiatan ya bazar tadi ya, bazar kewirausahaan itu salah satunya yang bisa kita jadikan sebagai media anak-anak untuk belajar, tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi menimbulkan jiwa-jiwa kewirausahaan ke depannya. Ya, ini yang perlu dikembangkan di aspek eksternalnya ya, dari keluarga, kurikulum, kemudian di sekolah ya, kurikulum di sekolah, serta pengajar dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja pemaparan saya dari ketiga tadi ya. Ada tadi yang pertama tadi bagaimana kita bagaimana menciptakan pola pikir atau mindset kewirausahaan itu ya. Jiwa kewirausahaan secara dini itu bagaimana kita ciptakan dengan pola pikir yang secara mandiri, kreatif, dan berani mengambil risiko ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menanamkan jiwa kewirausahaan ini dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan terutama di keluarga dan di sekolah ya, Bapak Ibu. Ini dengan poin-poin ini ya mungkin Bapak Ibu bisa nanti terus dikembangkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Terus ditanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan yang pastinya bisa mendukung program, terutama ini kewirausahaan ini ada di program Pelajar Pancasila kalau tidak salah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang kurangnya nanti kita sharing bersama ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Darmawan atas pemaparan materi webinarnya yang luar biasa pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu semuanya. Boleh bertanya langsung atau dapat mengetik pada kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Oh Bapak, oke. Bapak Ibu boleh sharing, mungkin boleh sharing atau memberikan tanggapan, berbagi dengan mungkin Bapak Ibu pernah menyelenggarakan kegiatan bazar atau kegiatan yang sifatnya kewirausahaan, mungkin boleh sharing di sini Bapak Ibu, mungkin tidak harus bertanya ya. Pak Darmawan, mungkin Ya. dari saya boleh? Boleh, silakan Bu. Saya ingin bertanya, bukan bertanya ya, tetapi meminta pendapat mungkin dari Bapak. Kita sharing ya. Ya betul, ini Bu. kan ada anak saya itu, anak masih kelas 1. Nah, saat ini kan sedang musim stiker. Nah, Ya. jadi dia itu membawa stiker ke sekolah, Ya. lalu dijualkan kepada teman-temannya. Ya. Nah, tetapi kan di sekolah kita itu kan melarang anak berjualan. Nah, karena tugas anak ke sekolah itu kan untuk belajar. Ya. Nah, jadi
akhirnya saya menegur, kemudian saya bilang tidak boleh kita berjualan kepada teman. Ya. Karena kan biasanya uang yang diberikan orang tua kepada teman-teman ini kan untuk membeli makanan gitu kan. Ada yang tidak bawa makan pagi atau makan siang, biasanya beli makanan. Nah, kalau temannya itu nanti udah beli stiker, nanti dia tidak makan. Saya kasih kasih ini aja gitu kepada anaknya biar dia tidak berkecil hati saat dia sudah melihat peluang nih untuk mau berjualan, karena stiker itu kan lagi ngetren lah untuk anak-anak seusia dini seperti itu. Nah, itu bagaimana menurut tanggapan Bapak gitu kan? Dengan kita langsung meng-cut gitu. Saat anak ini mungkin dia sudah melihat peluang gitu kan, oh saya boleh berjualan stiker nih gitu. Nah, seperti itu saja Pak, mungkin sharing. Baik. Jadi tadi ya mungkin banyak kasus juga kayak seperti itu gitu ya Bu ya. Ketika anak sudah tahu berjualan ya, mungkin dia akan terus-terusan gitu ya. Nah, tapi dari kita bisa ambil sisi positif, kita juga bisa ambil sisi negatifnya juga. Tapi kita coba lihat dulu secara tadi yang sudah saya sampaikan pola pikirnya. Pola pikirnya itu berarti jika mindsetnya berarti bahwa kalau misalnya mereka atau dijual ya pasti akan mendapatkan income ya, pasti akan mendapatkan income. Kemudian yang kedua, ketika dihadapkan dengan pola pikir bahwa ketika berjualan pasti yang lainnya atau akan membawa pengaruh, pengaruhnya apa? Pengaruhnya bahwa nanti malas belajar gitu ya, atau nanti ngapain nanti mendingan saya jualan gitu ya. Nah, sebetulnya itu yang dampak dari sisi dari negatifnya. Tapi secara ininya pola pikirnya sudah kebentuk ya. Tapi kalau saya sarankan atau saya ini kan mungkin Ibu perlu pendampingan ya. Pendampingan artinya walaupun mungkin ketika berjualan ya bisa aja nanti jualannya itu mungkin tidak secara langsung atau tidak secara ini gitu ya, tapi kita sembunyi-sembunyi gitu maksudnya bukan Pak ya? Maksudnya kita beri ini dulu, edukasi dulu gitu ya Bu. Kita kira-kira kalau misalnya kamu jualan seperti ini nanti impact-nya apa gitu ya, atau dampaknya apa, karena kalau ya itu tadi apalagi kelas 1 ya Bu ya, kelas 1 belum terlalu ini. Benar, mungkin Pak, kalau kelas 1 ya. 1 SD ya Bu. Iya, kelas 1 Ya, Pak. kelas 1 SD mungkin belum terlalu paham. Mungkin kalau SMP atau SMA masih ini ya, pola pikirnya sudah agak kebentuk. Tapi kalau SD hanya melihat lingkungan sekitar, itu pengaruh dampaknya akan ke negatifnya kepada faktor eksternalnya akan berdampak kurang ini. Tapi secara ininya sudah bagus Ibu ya. Pola pikirnya sama habitnya. Tapi ya itu tadi perlu pendampingan ya Bu ya. Jadi perlu pendampingan tetap dari sekolah, dari orang tua, guru, dan juga dari sekolah juga. Sekolah, guru, serta orang tua juga. Tetap harus didampingi. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, kenapa kita buatkan aja gitu ya. Nanti misalnya untuk kelas 10 misalnya, untuk kelas 10 nih ya, kelas 10 lagi, kelas 1 SD minimal kan tadi jualan itu ya, jualan stiker. Nah, dari jualan stiker itu minimal dia tahu bagaimana bertransaksi uang. Kan itu ada di pelajaran tuh ya. Itu ada bagaimana cara mengenalkan uang gitu, atau cara bertransaksinya seperti apa. Kalau gitu, untuk kelas 1 belum ada belajar tentang pemanfaatan uang, Pak. Belum. Ya, biasanya tuh di kelas 2 atau 3 itu kelas belajar 3. Mata uang ya. Ya mungkin bisa dari itu sebagai inspirasinya. Jadi selain hanya berjualan stiker aja, tapi kita sisipkan ke materi gitu. Jadi misalnya hobinya dapat, tapi ilmunya juga dapat. Jadi bisa lintas materi atau lintas pembelajaran gitu. Bisa dijadikan
dijadikan pembelajaran gitu ya. Misalnya dengan berjualan, tapi mereka juga dapat ilmu, misalnya mengenal nilai mata uang misalnya, atau mengenal berapa harus kembali, atau berapa harus kembaliannya berapa, kan itu harus tahu ya. Nah itu mungkin sisipan itu yang dijadikan pembelajarannya. Jadi bisa lintas materi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sharingnya. Nah, Bapak, Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Sepertinya Pak ada di kolom chat. Sebentar ada ya. satu pertanyaan. Oke. Ini Pak baik. ada ya. Kewirausahaan tingkat sekolah selain bazar, cocok sekolah apa saja kewirausahaan. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi tidak hanya kewirausahaan itu bazar saja, ya, tidak harus bazar saja, tapi bisa aja Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi sekolah itu, ya. Misalnya setiap sekolah punya keunikan dan masing-masing, ya. Tergantung dari visi dan misi sekolah misalnya. Nah, contoh kewirausahaannya misalnya satu sekolah biasanya ada produk-produk inovatif dari siswanya. Nah, produk inovatif dari siswanya yang bisa dikembangkan menjadi salah satu peluang usaha. Nah, biasanya kalau yang seperti itu dipamerkan gitu ya. Misalnya gini, di pelajaran, contohnya mungkin di pelajaran waktu saya mengajar kewirausahaan itu misalnya ya, ada praktek membuat minuman jahe misalnya ya, minuman jahe. Nah, minuman jahe ini tiap kelas itu membuat ada kelompok-kelompok membuat minuman jahe. Nah, minuman jahe ini kan tentunya nanti setiap kelas itu saya biasanya bikin bisnis plan-nya dulu. Jadi waktu di kelas 10 itu sudah saya berikan model untuk bisnis plan. Jadi memang perencanaan bisnis ya. Jadi nanti buat bahannya berapa, biayanya berapa, dan anggarannya berapa. Jadi nanti ketika praktek sudah tahu anggarannya berapa ya. Jadi misalnya tadi yang minuman jahe itu satu kelas nih saya, ada 5 kelompok, berarti ada misalnya satu kelompok menghasilkan 5 kilo bubuk jahe misalnya ya. Nah itu kita gabungkan misalnya dalam subkelas, kita packing, kita bikin label, dan kita bisa pasarkan. Nah sekarang jadi selain bazar kewirausahaan di tingkat sekolah juga jadi bisa dikembangkan. Sekarang kan sudah media sudah luas ya. Medianya sudah luas, jadi bisa dikembangkan produk-produk inovatif itu ya secara online juga bisa ya. Jadi tapi ini ya tergantung nanti dari tergantung dari sekolah tersebut. Biasanya kan sekolah itu biasanya ada visi dan misi yang perlu dikembangkan ya. Misalnya produk-produk apa yang ada di lingkungan sekolah tersebut ya. Kalau waktu kemarin saya itu biasanya membuat minuman jahe itu ya, dan itu waktu itu pernah dijual di acara kalau nggak salah di Ungku Putri ya, banyak tuh yang beli gitu ya. Jadi ada stand bazar dan ya kita jual gitu ya, karena memang ini produk dari siswa. Itu salah satu contohnya ya. Sebetulnya banyak lagi ya yang cocok untuk di sekolah ya. Jadi selain membuat produk juga, selain makanan ya, juga ada produk-produk craft, kerajinan, rajut ya. Itu sebetulnya bisa dijadikan peluang usaha. Nah, itu tergantung nanti dari sekolahnya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa koordinasi dengan kepala sekolahnya, kurikulumnya, karena kan ini kewirausahaan ini termasuk nanti di dalam profil program pelajar Pancasila ya, yang tentunya harus ada tiap 1 tahun 1 kali ya,
ya kalau nggak salah ya, satu tahun satu kali. Nah itu contohnya ya. Tapi seandainya mungkin Bapak Ibu, karena kan tiap sekolah beda-beda, intinya adalah bagaimana sih anak-anak itu bisa mengembangkan, atau khususnya mungkin anak-anak SMP atau SMA sudah bisa punya planning atau bisnis plan, perencanaan untuk membuat wirausaha ini ya. Mungkin kalau anak SD belum ini ya, belum bisa arahnya ke sana ya, karena pola pikirnya masih harus kita dampingi. Kalau mungkin anak SMP, anak SMA sudah bisa gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Metalia ya. Bu Metalia ya, bagaimana Bu Metalia? Oke, selanjutnya ada lagi nih Pak ya. Ya. Dari Ibu Rismauli. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Oke, sebentar. Di sini kasus hampir sama dengan Bu Dona ya. Tapi ini origami ya. Ya betul. Jadi hampir sama tadi dengan, tapi ini ada apa namanya tuh, ada macam niat ya untuk membantu orang tua ya. Oke, berarti ini kelas berapa ya Bu kalau anak SD ya Bu ya? Bu Risma kelas 2. Kelas 2 SD? Iya. Oh iya, kelas 2 SD. Oke, berarti anak-anak ini ya tetap Ibu perlu pendampingan ya, karena kalau dari usia dini itu walaupun mereka sudah punya mindset atau pola pikir arahnya membantu atau memang mencari uang, tetap kita harus dampingi ya Bapak Ibu. Karena itu tadi tugas mereka belajar ya. Tugas mereka belajar, tapi secara ininya pola pikirnya mereka sudah mulai kebentuk nih ya. Sudah mulai kebentuk, apalagi di sini ada alasannya membantu papa cari duit. Membantu papa cari duit artinya di situ anak-anak sudah tahu, oh ternyata dengan dengan berjualan ini bisa membantu orang tua gitu ya. Walaupun secara usia mungkin belum bisa gitu ya, tapi secara pola pikir sudah ada. Nah itu yang perlunya tadi perlunya dari orang tua, pendampingan orang tua, kemudian dari sekolah juga perlu ada satu mungkin khusus wadah atau bukan wadah ya namanya tuh, mungkin ada semacam klubnya gitu ya, mungkin khusus untuk gimana nih anak-anak ini bisa berjiwa wirausaha tanpa mungkin harus berjualan gitu ya. Nah itu kemudian ya dibuatlah mungkin itu tadi kegiatan-kegiatan yang punya nilai edukasinya, ada value-nya gitu ya. Jadi nilai edukasi ini penting. Jadi ketika tadi ini memang berjualan, tapi harus disisipkan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Tapi harus sinergi dengan mungkin kalau di kelas 2 ini tematik ya Bu ya. Ya, tematik. Nah, itu nanti harus sinergikan dengan tematik ya. Dengan pembelajaran tematik gitu ya. Nanti bisa aja disisipkan itu. Cuman tetap pendampingan dari guru dan orang tua juga harus ada. Tapi secara pola pikir mereka sudah mulai terbentuk ya dan menjadi habit, tapi tetap harus perlu pendampingan dari orang tua dan dari guru. Mungkin itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, Bu Risma, bagaimana Bu Risma tanggapannya? Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab, mungkin kita masih buka satu lagi ya Pak ya? Ya silakan sesi Bu. tanya jawab kita buka satu lagi. Saya Bagi Bapak dan Ibu. Oh, Bu Intan ingin. Iya Bu. Izin bertanya ya Pak. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan wirausaha, contohnya bazar, ada kemungkinan ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kalau misalnya kita ada stand-stand tertentu itu mungkin ada yang laku, ada yang ramai, ada yang enggak gitu. Betul. Kan.
Nah, bagaimana kita melatih, maksudnya untuk atau mengatasi solusi ya, mas solusi seperti itu kalau misalnya anak itu jadi down ya, karena Mm-mm. merasa kok produk saya nggak disenangin orang, nggak dicari orang, Ya, kok stand saya ya, sepi gitu. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Mungkin oke. Bapak ada pengalaman gitu kan bisa Ya, berbagi. biasanya saya kan biasanya gini ya. Jadi pasti ada kepikiran seperti itu ya. Ada kepikiran itu takut tidak laku, takut tidak terjual, atau malah rugi gitu ya, malah tidak untung. Nah, saya ketika sebelum pelaksanaan bazar itu ada brainstorming dulu sekitar berapa minggu gitu ya. Jadi anak-anak itu kita membuat riset dulu. Riset dulu. Riset itu mungkin riset sederhana aja. Artinya misalnya riset sederhana gitu. Kira-kira makanan apa sih yang disukai di kantin gitu ya? Kira-kira makanan apa sih yang disukai di kantin? Mereka melakukan survei kecil-kecilan. Kira-kira apa sih yang disukai di kantin, atau kira-kira apa sih yang disukai anak-anak pada saat ini makanan ini gitu ya. Kira-kira nah setelah melakukan survei itu, melakukan riset itu, mereka melakukan kaji ulang, kajian gitu ya. Nah, setelah dapat misalnya produk A misalnya ya, misalnya produk A ini nih yang digandrungi banyak yang request misalnya, atau best sellernya nih produk ini misalnya. Nah, setelah melakukan itu biasanya sebelum melakukan bazar, mereka ada semacam sampling produk. Kalau untuk pelajaran saya biasanya membuat bisnis plan sebelum memasarkan itu ada namanya sampling produk. Jadi kayak bikin satu produk aja untuk ditestimonikan ke teman-teman. Jadi sampling produk. Jadi sebelum itu masuknya ke ininya, ke ranahnya, ke desain, bikin, mungkin kalau di SD belum belajar design thinking ya. Jadi kita bikin samplingnya dulu, desainnya dulu atau samplingnya sebelum dipasarkan secara massal. Nah, kalau misalnya dari hasil sampling, oh ini produknya ini kira-kira bakal laku misalnya. Nah, bakal laku. Oh, kalau sudah laku nanti baru buat si produk ini sudah diseleksi, kita buat namanya anggaran untuk biaya produksinya. Jadi misalnya produk A, contohnya beginilah ya, bakwan misalnya ya, anak SD suruh bikin bakwan. Nah, sekali produksinya itu misalnya 50 misalnya ya, sekali menjual, misalnya sekali menjual 50. Nah, itu harus dihitung nih ya, harus dihitung biaya produksinya berapa, biaya biaya tetapnya termasuk alat-alat dan segala macam itu harus dihitung, namanya ke biaya produksi. Nah, ketika sudah dihitung ya, kan tadi ada misalnya takut rugi atau enggak. Jadi supaya tidak mubazir ya, supaya tidak mubazir dan takut tidak laku. Nah, biasanya yang kami lakukan itu pre-order atau sehari atau 1 minggu atau 3 hari sebelum hari H ada pre-order. Nah, pre-order itu fungsinya untuk menginikan produk yang mau beli gitu ya. Jadi anak-anak walaupun itu, jadi ada yang pre-order, ada yang on the spot. On the spot itu jadi pas hari H dijualnya aja. Kalau yang pre-order jadi yang khusus orderan. Jadi supaya tidak ini, jadi kita prioritas yang pre-order dulu. Yang on the spot mungkin beberapa aja. Jadi supaya mengurangi yaitu tadi rugi atau kerugian, atau itu tidak terlalu mubazir gitu. Tapi mungkin kalau misalnya banyak cara lagi selain dari itu ya. Sekarang sudah banyak di media promosi ya. Media promosi itu sangat-sangat penting. Ya, misalnya nanti kan ada strategi marketingnya, misalnya buy one get one free, atau ada dapat voucher, atau misalnya dapat voucher dan segala macam, itu sebagai strategi marketing. Biasanya kalau anak-anak saya itu bikin ada strategi marketingnya supaya menarik orang untuk membeli gitu. Cuman kalau mungkin kalau untuk di SD ya, SD misalnya, atau ya
Karena kan kalau SD pasti harus pendampingan ya Bu ya. Pendampingan dengan guru. Jadi bagaimana jangan berpikiran, artinya tadi saya sudah disampaikan tidak harus mencari untung. Karena kan di sini sebetulnya adalah prosesnya dulu ya, prosesnya dulu. Jadi anak-anak sudah tahu nih, kalau sudah seperti ini apa yang perlu dievaluasi. Itu nanti untuk pengembangan selanjutnya. Jadi kita down itu sebetulnya yaitu tadi berani mengambil, kalau down itu berarti tadi sudah kan ada tadi berani mengambil risiko ya Bu ya. Jadi kita baru sekali sudah ini. Biasanya kan orang yang pengusaha atau yang wirausaha itu berkali-kali baru bisa ini baru bisa sukses ya. Rasa mental dulu gitu ya Pak. Ya betul. Jadi sudah terbentuk, jadinya sudah tahu kegagalannya apa yang perlu dievaluasi. Jadi ketika kalau baru mulai sudah gagal duluan itu ya itu tadi pola pikir dan mindsetnya tetap harus dibentuk. Jadi kalau misalnya kegagalan itu pasti akan ada, entah di kedua kalinya atau ketiga kalinya. Karena kan kalau bazar itu kan biasanya tidak sampai seminggu ya Bu ya. Biasanya mungkin paling lama itu 3 hari gitu ya. Nah biasanya paling lama 3, nggak mungkin 1 mingguan gitu ya bazarnya itu. Biasanya 3 hari. Nah kalau misalnya 1 hari ini ramai nih, hari kedua sepi. Hari ketiga malah sepi lagi misalnya. Nah itu tadi strategi marketingnya harus ini baik. Jadi misalnya bisa aja hari kedua, hari pertama ini produknya beda dengan produk yang hari kedua. Nah itu bisa jadi satu strategi marketing. Jadi ketika orang-orang datang, oh ini ada yang baru lagi nih, ada yang baru lagi gitu ya. Jadi dan biasanya untuk menarik juga dibikin temanya nih, stand kelas ini temanya ini, stand kelas ini temanya ini. Jadi orang-orang mana nih yang bagus nih, mana yang bagus. Jadi akan orang selain melihat standnya juga pasti akan membeli produknya gitu. Jadi gurunya juga harus kreatif ya. Ya itu makanya kalau guru SD memang harus ada pendampingan sih Bu. Kalau mungkin anak SMA itu bisa kita lepas gitu ya. Kalau anak SD memang perlu pendampingan, tapi tetap mungkin yang sederhana aja kayak tadi mungkin mengenal nilai mata uang atau cara bertransaksi itu sebagai bertransaksi dengan konsumen dengan penjual. Nah itu sebelum masuk materi tematik kalau nggak salah. Jadi itu sebetulnya bisa diinikan di wirausaha gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Dengan pertanyaan terakhir dari Ibu Intan, maka sesi tanya jawab saya tutup. Tetapi Bapak dan Ibu, kita ada satu permainan ya dari Bu Intan. Kita akan bermain game ya. Bagaimana Bu Intan, sudah siap? Oke, Bapak Ibu, link gamenya akan dikirimkan di grup chat ya, di kolom chat ya. Bapak Ibu boleh mengklik quizzes ya, yang link yang telah Bu Intan kirimkan. Oke, Bapak dan Ibu, apakah sudah siap? Kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah masuk di gamenya, boleh ketik di kolom chat, sudah siap atau sudah masuk. Oke, sepertinya pesertanya akan bertambah, Bu Intan. Mungkin kita tunggu. Bapak Ibu, 1 menit lagi kita tunggu sebelum kuisnya akan di-start oleh Bu Intan.
1 menit lagi, Bu Dona. Oke. 1 menit lagi. Siap ya Bapak Ibu? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Bapak Ibu silakan bergabung di link kuisisnya. Ada hadiahnya ya Bapak Ibu. Ayo berpartisipasi. 17, 15. 10 detik lagi ya Bu Dona. Oke, baik ya. Kita siap ya Bapak Ibu. Tinggal 5 detik. 4, 3, 2, 1. Ditutup ya untuk pesertanya. Bu Intan akan... Oh, sudah ya Bu Intan ya? Siap ya, bentar ya. Siap ya. Kita buka. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu, sebelumnya dirinya. Sementara Ibu Susi memimpin. Naik lagi, ruang guru bahasa. Oke, Ibu Susi kembali lagi. Kita lihat ya. Tinggal sampai berapa menit ini Bu Intan? Sampai penuh ya Bu Intan ya? Ya. Oke, sampai barnya penuh ya Bapak dan Ibu. 71% ya. Ini baru belum sebagian ya. Oke, kejar mengejar ini terjadi. Oke, ada ruang guru bahasa ya, ruang guru bahasa. Oke, waktunya habis ya Bu Intan ya. Di sini muncul timer Bu Intan. Oke, Bapak dan Ibu, tinggal 35 detik lagi. Saingannya ketat ya. 19, 18 detik lagi, Bapak dan Ibu, ayo, ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berakhir ya biasanya? Belum ya Bunda? Ya, pemenangnya Bu Dona? Di sini tidak tampil Bu Intan, yang tampilnya timernya. Oh. Oke, juara 1 tadi guru bahasa ya. Oh, ruang guru bahasa ya. Yang
lantai 2 kalau tidak salah, Ya, ruang guru bahasa. kedua Bu Zuzi, 3 Bu Angel ya. Apakah mau itu, Bu Intan? Mau di spin pemenangnya? Nggak usah di spin. Oh, nggak Nah, usah. sudah. Berarti sudah juara kelihatan. 1, 2, dan 3 berhak mendapat ini ya? Ya, nanti Japri ya. Oke, Japri ya. Yang tadi main dari ruang guru bahasa, silakan Japri ya, siapa yang bermain tadi di ruang guru bahasa. Oke, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya games tadi, maka Bapak dan Ibu saya minta untuk membuka kamera ya, karena kita akan adakan sesi foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu, sambil sesi foto bersama, saya akan bacakan ya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bergabung di grup Telegram kami untuk mengisi form daftar hadir ya. Form daftar hadirnya akan Bu Intan kirimkan di link chat ya. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi daftar hadir dengan tepat guna keperluan sertifikat ya di link daftar hadir, dan link daftar hadir akan kami tutup pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 20.00. Oke, Bu Intan? Oke. Bapak dan Ibu harap membuka kameranya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Senyum Bapak dan Ibu, senyum tanda semangat kita. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebagai penutup webinar kita hari ini, kewirausahaan sebagai salah satu topik dari P5 ternyata memiliki banyak manfaat bagi peserta didik kita, baik dari tingkat sekolah dasar maupun tingkat lanjut. Nah, tak terasa webinar hari ini telah berakhir. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Buah pisang, buah jambu, rasanya manis seperti madu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, tetap semangat dalam mencari ilmu. Baik, kepada Bapak Darmawan dan Bu Intan, terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Intan. Bapak Ibu.